Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan budidaya ikan lele segmen pendederan. Jika sahabat memilih budidaya ikan lele di segmen pendederan, alangkah baiknya sahabat mengetahui terlebih dahulu tahapan-tahapan di budidaya ikan lele segmen pendederan ini. Yang pertama adalah tahapan pembuatan kolam. Yang kedua, tahapan pengisian air dan pemupukan air kolam. Yang ketiga, tahapan pemilihan dan pembelian bibit yang berkualitas. Yang keempat, tahapan pemberian pakan dan juga perawatan air kolam. Dan yang terakhir yaitu tahapan penyortiran dan pemanenan bibit. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahapan pembuatan kolam. Untuk tahapan pembuatan kolam ini ada beberapa poin yang harus sahabat perhatikan. Yang pertama yaitu tahapan ketinggian kolam. Yang kedua, tahapan untuk dasar kolam. Yang ketiga, tahapan pembuatan lubang pembuangan. Yang pertama yaitu tahap ketinggian kolam. Dikarenakan ini pembahasan tentang budidaya ikan lele segmen pendederan, maka saya sarankan untuk ketinggian kolam di antara 50 sampai 60 cm. Silahkan sahabat buat kolam, mau panjang kali lebarnya itu berapa. Di sini untuk ketinggian kolamnya itu di kisaran 50 sampai 60 cm. Dan di segmen pendederan ini juga saya sarankan untuk pembuatan kolam jangan terlalu kecil. Diusahakan membuat kolam minimal ukuran 2 kali 3 meter. Kalau bisa sahabat membuat kolam lebih daripada ukuran tersebut. Umpama ukuran 3 kali 3 meter atau 3 kali 4 meter. Jadi semakin besar ukuran kolam itu semakin bagus. Dan sekarang tahap kemiringan dasar kolam. Seperti halnya di video-video terdahulu, saya sarankan kepada sahabat silahkan atur kemiringan dasar kolam. Untuk apa ini fungsinya? Yang pertama, memudahkan kita dalam hal pemanenan. Yang kedua, memudahkan kita membuang endapan dasar kolam. Terlepas dari pembuatan kolam yang sahabat lakukan itu, baik kolamnya itu berbentuk kotak ataupun berbentuk bulat, yang paling penting di sini adalah konstruksi dasar kolamnya. Tahapan yang ketiga, pembuatan lubang pembuangan. Kalau menurut saya, setiap kolam di budidaya ikan lele, terutama kolam darat nih ya, mau kolam plastik, terpal, ataupun kolam beton seperti ini, saya wajibkan untuk membuat lubang pembuangan. Karena lubang pembuangan ini banyak sekali fungsinya. Ketika kita melakukan pergantian air, membuang endapan dasar kolam, ataupun kita melakukan pemanenan, itu akan mudah kalau ada lubang pembuangan. Nah, itu adalah tahapan pembuatan kolam serta konstruksi kolam. Tahapan selanjutnya yaitu pengisian air dan pemupukan air kolam. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu sahabat ketahui. Yang pertama, berapa ketinggian air di awal budidaya ikan lele di segmen pendederan ini. Yang kedua, ketahui dari mana sumber air yang kita gunakan. Yang ketiga, ketahui dulu karakter air di tempat kita. Selanjutnya, pilih bahan-bahan untuk kita mentreatment air atau melakukan pemupukan air di kolam kita. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, silahkan atur ketinggian air kolam untuk budidaya ikan lele segmen pendederan. Silahkan mulai dari ketinggian air di kisaran 20 sampai 25 cm terlebih dahulu. Jadi nanti tahapannya semakin benih yang kita budidayakan ini besar, semakin ditambah juga untuk ketinggian airnya. Umpama kita mendederkan ikan di ukuran 12 atau 23 cm. Nah, setelah 2 atau 3 minggu kemudian, silahkan sahabat lakukan penyortiran. Nah, apabila dari hasil penyortiran tersebut kita mendapatkan ikan yang lebih besar, berarti nanti kita dederkan kembali ikan tersebut di ketinggian air yang lebih tinggi, umpama awal 20 sampai 25 cm. Dikarenakan memang hasil benih ini sudah naik setahap atau 2 tahap, silahkan tinggikan airnya menjadi 30 atau 40 cm. Semakin tumbuh benih tersebut, semakin kita tambah ketinggian airnya. Sumber air yang kita gunakan berbudidaya ikan lele itu banyak sumbernya. Bisa dari sumber air sumur, sumur itu ada sumur bor, ada sumur gali, bisa juga dari sungai, bisa juga dari air sawah, bisa juga dari air rawa, air danau, dan dari sumber mata air pegunungan. Ketahui dulu sumber-sumbernya tersebut agar sahabat memahami nanti bagaimana cara kita melakukan pemupukannya. Poin selanjutnya, silahkan sahabat ketahui karakteristik air di tempat kita. Umpama kita budidaya ikan lele segmen pendederan ini, kita menggunakan air sungai. Nah, setelah air masuk ke kolam, silahkan pahami dulu karakteristik airnya. Silahkan sahabat beli cek pH air,
cek TDS, cek suhu dan kadar oksigen. Setelah kita melakukan pengecekan dengan alat-alat tersebut, pasti ketahuan karakternya itu seperti apa. Karena kalau ketiga faktor dari komponen air ini kurang atau ada salah satunya yang kurang, bisa jadi ada ketidakstabilan dalam budidaya ikan lele. Makanya suka ada yang lele menggantung, lele stres, malas makan, bahkan ada timbul kematian. Nah, salah satu kendalanya adalah di air. Karena habitat ikan lele ini adalah di air, kalau lele ada masalah, pasti airnya ada apa. Selanjutnya yaitu tahapan pemupukan air kolam. Ketika kita sudah mengetahui sumber airnya dari mana, karakter airnya seperti apa, silakan sahabat beli bahan-bahan untuk memupuk air kolam. Di video-video terdahulu juga sudah saya utarakan bahwasanya beginilah cara saya memupuk air kolam di tempat saya. Jika ini cocok di tempat sahabat, silahkan aplikasikan. Untuk videonya sudah saya share di video terdahulu, silahkan tonton saja. Dan apabila karakteristik air di sahabat ini memang cocoknya menggunakan produk A, silahkan gunakan produk tersebut. Tapi apabila tidak cocok, jangan dipaksakan. Pindah dan cari produk yang lain. Karena memang setiap air di setiap daerah itu berbeda-beda karakter dan sumbernya itu dari mana. Biasanya berbeda sumber, berbeda juga untuk karakternya. Jadi silakan sahabat tentukan bahan apa yang akan kita gunakan untuk memupuk air kolam. Oke, kita lanjut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pemilihan dan pembelian bibit yang berkualitas. Di sini juga ada beberapa hal penting yang harus sahabat ketahui. Yang pertama, silahkan pilih bibit yang sehat dan berkualitas. Yang kedua, silahkan lakukan pendistribusian bibit di waktu yang tepat. Ketika sahabat sudah membuat kolam, mengatur kemiringan dasar kolam, mengetahui seluk-beluk air, dan melakukan pemupukan, silahkan sahabat ketahui ciri-ciri benih yang sehat. Sementara untuk ciri-ciri benih ikan lele yang sehat, nanti akan saya buatkan konten tutorialnya di video selanjutnya. Selanjutnya, silahkan sahabat tentukan waktu pendistribusian benih yang tepat. Saya sarankan kepada sahabat, jika sahabat ingin mencari benih atau membeli benih, lakukan pencarian benih tersebut di waktu suhu sedang rendah. Katakanlah di pagi hari, atau silakan sahabat lakukan di sore hari menuju ke malam hari. Jangan sekali-kali sahabat mendistribusikan benih di kala suhu sedang tinggi. Umpama di siang hari ketika matahari terik, itu jangan. Nanti dikhawatirkan benih atau bibit yang kita distribusikan itu mengalami stres di perjalanan. Baik, tahapan selanjutnya yaitu tahapan pemberian pakan dan perawatan air kolam. Di sini ada beberapa poin yang perlu sahabat ketahui. Berapa kali dalam sehari kita memberikan pakan? Silahkan sahabat lakukan budidaya ikan lele pendederan ini dengan cara memberikan pakan 3 kali dalam sehari. Untuk jam-jam makannya yang seperti biasa saya lakukan yaitu pagi silahkan berikan makan di kisaran jam 9. Setelah itu silahkan lanjut kembali pemberian pakan di jam 2 siang atau jam 3 siang. Dilanjut lagi di pemberian pakan jam ketiga yaitu malam. Biasanya lele akan makan lebih banyak di jam malam. Maka sahabat jangan kaget kalau misalnya pemberian pakan sedikit berbeda. Umpama pagi siang itu hanya menghabiskan 1 kg pakan, 1 kg pakan. Nah, berbeda lagi dengan waktu malam. Itu bisa menghabiskan 1 kg lebih. Karena apa? Lele sifatnya nokturnal, lebih aktif di malam hari. Dia lebih kelihatan kelaparan sekali di malam hari karena sifatnya yang nokturnal. Jadi jangan kaget kalau misalnya dalam pemberian pakan ini akan lebih banyak lagi di waktu malam. Poin yang kedua, silahkan pilih pakan yang berprotein tinggi. Karena segmen pendederan ini adalah dalam masa pertumbuhan, jadi pilihlah pakan yang bagus yang berprotein tinggi agar menunjang pertumbuhan ikan lele biar semakin cepat. Dan poin selanjutnya yaitu perawatan air. Saya sendiri sudah menyarankan kepada sahabat, silahkan lakukan pembuangan air kolam itu setiap hari. Durasinya hanya sebentar, yaitu di kisaran 10-15 detik. Nah, setelah 1 minggu kita melakukan hal yang sama, otomatis air kolam kita semakin lama akan semakin bersurut. 1 minggu sekali silahkan tambahkan air baru yang sudah kita tandon dan juga kita treatment. Setelah kita masukkan air baru, silahkan lakukan penebaran probiotik ulang. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan penyortiran dan pemanenan. Dan di tahapan ini juga ada beberapa poin yang perlu sahabat ketahui, yaitu tahapan penyortiran. Penyortiran ikan lele sendiri itu tidak ada waktu khusus. Feeling kita lah yang harus pintar-pintar melihat ukuran ikan lele. Ketika kita menebar pakan ke lele kita, lele pun akan recok-recok keluar. Dan di situ kita akan bisa melihat dan menentukan kapan kita melakukan penyortiran. Apabila dirasa lele yang kita kasih makan ini
sudah tidak seragam ukurannya, silahkan lakukan segera penyortiran. Dikhawatirkan ikan yang besar bisa memburu yang kecil. Walaupun di sini untuk tahap penyortiran ini tidak ada jadwal khusus, di sini saya kasih perhatian kepada sahabat untuk waktunya agar sahabat tidak kebablasan. Suka ada sahabat yang kebablasan. 1 bulan dari penebaran, lele belum disortir. Ketika disortir, lele mengalami penyusutan drastis. Nah, di sini akan saya kasih patokan. Silahkan selambat-lambatnya lakukan penyortiran di kisaran 2 minggu sekali. Untuk waktu penyortiran ataupun pemanenan sendiri, jangan sampai sahabat melakukan penyortiran dan pemanenan ikan lele di waktu yang salah. Saya sarankan di sini, silakan sahabat lakukan penyortiran atau pemanenan ikan lele di kala suhu sedang rendah. Tapi kalau untuk jarak amannya, saya sendiri sering melakukan itu di kala sore hari menuju ke malam hari. Semakin rendah suhu di tempat kita, itu semakin baik untuk kita lakukan penyortiran. Jangan sekali-kali sahabat melakukan kesalahan dalam waktu penyortiran. Umpama sahabat dikarenakan kepepet waktu dan lain sebagainya, lanjut penyortiran atau pemanenan di kala siang hari, di kala matahari sedang terik. Silakan sahabat rasakan saja bagaimana reaksi ikan kita. Pasti ikan juga akan stres. Dan untuk poin selanjutnya, silakan sahabat ketahui tahapan-tahapan bak sortir. Umpama sahabat memilih segmen pendederan. Dikarenakan kita mendederkan ikan lele ukuran 1, 2 atau 2, 3 cm, tahapan ke atasnya kita harus memahami bak sortirnya. Silahkan sahabat beli bak sortir ukuran 3-4 cm, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8. Silahkan sahabat beli jenis-jenis bak sortir tersebut agar ikan sahabat nanti tertata dengan rapi untuk ukuran lelenya. Nah, di sini juga ada penunjang lain, yaitu jumlah kolam kita. Walaupun bak sortir kita komplit secara bertahap, tapi kalau kolam kita sedikit, kita bingung. Secara penyortiran kita sudah seragam, tapi secara penempatan nanti kita akan bingung karena kolam tidak cukup. Jangan pernah menyatukan beda ukuran. Alangkah baiknya budidaya ikan lele sahabat juga didukung dengan jumlah kolam yang cukup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petiler, seluruh Nusantara, dan tetap semangat.